Bagaimana perkembangan persidangan kasus suap PLTU Riau I dengan terdakwa Idrus Marham? Kita akan segera bergabung bersama Franska Lukito dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Franska, informasi apa yang digali dari pengusaha Johannes Koco dalam persidangan hari ini? Ya, Fitri. Ya, Johannes Koco tadi memang sudah bersaksi di dalam persidangan dengan terdakwa Idrus Marham, dan dalam keterangannya tadi ia menyatakan memang pernah meminta pertolongan ataupun bantuan dari Setia Novanto selaku Ketua DPR RI pada saat itu guna difasilitasi agar dapat bertemu dengan pihak PLN. Dalam hal ini adalah Sofyan Basir selaku Direktur Utama dari PT PLN, untuk kemudian dapat membahas proyek-proyek pembangkit listrik yang memang tengah dikerjakan oleh pihak PLN pada saat itu. Namun memang si Johannes Koco juga pernah menyatakan bahwa ia pernah mengajukan langsung permohonan untuk atas ketertarikannya guna bergabung dalam proyek pembangunan tersebut, namun tidak direspon oleh pihak PLN. Dengan adanya bantuan Setia Novanto dan juga Eni Saragih, akhirnya pertemuan dengan Johannes Koco dan pihak PLN dapat realisasi. Dan kemudian memang mereka pernah beberapa kali melakukan pertemuan, diantaranya adalah Johannes Koco, Eni Saragih, dan juga pihak PLN yakni Dirut dan juga Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan. Di pertemuan dilakukan di beberapa tempat, di beberapa hotel, dan juga pernah dilakukan di dua kali di kediaman Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan untuk pertemuan kedua juga dihadiri oleh Idrus Marham, terdakwa yang menjalani persidangan kali ini. Namun tadi Johannes Koco mengaku tidak begitu mengetahui apa kepentingan Idrus Marham untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Dan juga tadi terdakwa dinyatakan menyuruh Johannes Koco dan juga Eni Saragih yang tengah melakukan pertemuan di kediaman dari Direktur Utama PLN tersebut untuk pulang, dan kemudian terdakwa berbicara empat mata dengan Dir PLN usai pertemuan yang mereka lakukan tersebut. Namun sekali lagi si Johannes Koco ataupun saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui apa kepentingan dari terdakwa untuk ada di situ dan juga untuk melakukan pembicaraan empat mata di pertemuan tersebut. Tadi Johannes Koco dalam keterangannya mengaku bahwa pernah memberikan uang sebesar 4,75 miliar rupiah kepada Eni Saragih yang juga menjadi terdakwa dalam kasus suap PLTU Riau I ini, dan keperluan uang tersebut diberikan kepada Eni Saragih untuk keperluan Munaslup Partai Golkar pada saat itu, dan juga untuk keperluan kampanye ataupun keperluan suaminya dalam pencalonan dirinya sebagai bupati di salah satu kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan juga tadi Eni pernah meminta sejumlah uang kepada Koco atas nama Idrus Marham, dan akhirnya memang saksi menyatakan agar melakukan pertemuan terlebih dahulu, namun saksi tadi menyatakan pertemuan tersebut tidak jadi untuk dilakukan. Dan beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh Johannes Koco dan Eni Saragih serta pihak PLN, juga ada di dalam pertemuan itu anak dari Setia Novanto, dan memang pertemuan yang beberapa kali digelar itu juga selalu dihadiri oleh anak Setia Novanto ini, dan juga beberapa orang lainnya yang juga memang beberapa kali disebut dalam persidangan itu. Fitri. Franska, lalu bagaimana dengan pernyataan yang disampaikan oleh Setia Novanto yang juga memberikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan kali ini? Ya, untuk saksi Setia Novanto memang lebih banyak pertanyaan yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum, yakni mengkonfrontasi pernyataan dari saksi pertama yakni Johannes Koco dan juga keterangan-keterangan dari terdakwa maupun saksi-saksi pada persidangan
kasus korupsi PLTU Riau I ini. Seperti tadi dinyatakan bahwa pada sidang sebelumnya dengan saksi Sofian Basir, Direktur Utama PLN, dalam persidangan dengan terdakwa Idrus Marham menyatakan Setia Novanto pernah bertemu dengan mereka dan menyatakan ketertarikannya jika ada teman ataupun rekanannya yang ingin bergabung dalam pembangunan proyek tersebut agar dapat diutamakan ataupun dibantu begitu. Namun tadi saat dikonfrontir oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, Setia Novanto mengaku tidak pernah mengatakan hal tersebut dan juga tidak pernah mengajukan rekanan kepada pihak PLN begitu. Dan juga ia mengaku memang Koco pernah bertemu dengannya di kantornya pada saat itu di gedung DPR, namun tidak ada membicarakan soal proyek yang sedang ataupun tengah dikerjakan oleh pihak PLN, dan memang pertemuan itu dilakukan hanya untuk memfasilitasi saja pertemuan Koco dengan pihak PLN. Dan tadi mengenai anaknya yang kerap ikut dalam pertemuan antara Johannes Koco, Eni Saragih dan juga pihak PLN, dinyatakan bahwa memang Setia Novanto dan Johannes Koco sudah berteman sejak lama, dan kemudian memang anaknya itu dititipkan kepada Johannes Koco agar dapat belajar mengenai bisnis dan beberapa hal lainnya mengenai ekspor dan impor yang memang dipercayakan terhadap Johannes Koco. Untuk sementara demikian, Fitri. Franska Lukito, terima kasih atas laporan Anda.